Saya sedang melintas di jalan tol Kota Semarang antara pintu masuk tol di kawasan Banyumanik menuju ke arah bawah ke Kota Semarang, menuju ke arah Kaligawe teman-teman ya. Di Kaligawe itu Semarang bagian bawah, bagian timur. Tol ini membentang sepanjang kurang lebih 24 km teman-teman ya. Kurang lebih 24 km membentang dari Semarang atas Banyumanik menuju ke bawah ke Kaligawe Semarang bawah bagian timur. Ini adalah tol yang cukup tua teman-teman. Di Kota Semarang ini tol ini dibangun tahun 1983. Jadi sudah cukup lama, yaitu tol ini dibangun era Orde Baru atau era Pak Harto ya. Konon kabarnya dulu tol ini milik Mbak Tutut ya. Nggak tahu, mungkin sampai sekarang juga. Tol ini terdiri dari dua lajur teman-teman. Satu lajur menuju ke atas dari Semarang bawah ke selatan menuju ke Banyumanik atau ke arah Solo. Yang lajur sebelah yaitu dari Banyumanik ke bawah ke Semarang bawah, jadi dua lajur. Ini teman-teman, tol ini cukup unik karena kayaknya satu-satunya tol yang ada jalan menanjak teman-teman. Nah ini saya posisinya berada di tol yang jalan menanjak, tapi saya ke posisi turun. Nah yang sebelah kanan itu yang naik, jadi menanjak. Menanjaknya cukup tajam teman-teman, dan cukup panjang juga, kurang lebih hampir 1 kilo menanjaknya itu. Posisi tanjakan ini adalah di dekat kampus Undip teman-teman. Orang bilang di tol Undip. Nah ini tol ini menanjak, jadi kayaknya satu-satunya tol di Indonesia yang menanjak ya di Semarang nih teman-teman. Nggak tahu karena kan daerahnya gunung-gunung ya. Semarang ini bagian bawah rata, rendah, tapi yang ke atas itu gunung-gunung teman-teman. Daerah Banyumanik, Tembalang itu bergunung-gunung sehingga tolnya di sini terpaksa harus menanjak atau turun tajam ya, kurang lebih 1 kilo panjangnya. Nah ini seringkali juga terjadi kecelakaan di sini karena tolnya menanjak, dan seringkali juga kendaraan-kendaraan itu terutama truk berat yaitu tidak kuat menanjak, berhenti di tanjakan, yang kadang juga membuat kemacetan di Semarang ini. Jadi suasana tolnya cukup indah teman-teman ya. Jadi kanan kirinya tebing, ini daerah Jangli. Saya melewati tol Jangli ya, Jangli Semarang. Nah ini kanan kirinya tebing. Dulu tol ini dikeduk teman-teman. Jadi tolnya itu di bawah tanah kurang lebih ya, mungkin dikeduk sekitar hampir 20 meter teman-teman, karena pegunungan. Nah ini atasnya ada jembatan, ini jembatan yang melintas di atas tol Jangli teman-teman, Jangli Semarang. Nah ini posisinya kanan kiri ada tebing karena dulu tanah ini dikeruk. Pada saat itu tanah ini dikeruk, urukannya itu dipakai untuk reklamasi Kota Semarang teman-teman, untuk menguruk pantai utara Semarang. Jadi ini dulu prosesnya cukup lama karena tol ini dikeruk gitu, supaya jalannya tidak begitu menanjak teman-teman. Nah ini saya melintas jam 2:30 sore ya, bulan Mei tahun 2022 teman-teman. Tolnya cukup lengang, hari-hari saya sebenarnya cukup lengang, kecuali ada kecelakaan ya seringkali macet juga, tapi seringkali lengang teman-teman. Cukup luas tolnya ya, cukup luas kan ini tol lama. Kemudian di tengah jalan dikasih pembatas teman-teman. Tolnya cukup luas, satu ruasnya itu bisa untuk sampai 2 mobil sampai 3 mobil, jadi agak luas. Tol zaman Orde Baru teman-teman. Ini satu-satunya tol. Nah di tol ini teman-teman, dari tol ini nanti pengendara bisa kalau ke selatan langsung menuju ke arah Solo, masuk tol pintu tol di Tembalang ke arah Solo. Nah sekarang sudah bisa. Kemudian dari tol Semarang ini teman-teman juga bisa keluar ke arah tol Jakarta juga bisa. Jadi dari tol turunan di Tembalang itu nanti yang ke arah Jakarta, mencari yang lajur ke arah Jakarta belok kiri, nanti langsung lurus tembusnya dengan pintu tol Kendal teman-teman ya, di Mangkang sana, Mangkang Semarang Kendal. Nah nanti di sana langsung masuk tol Jakarta. Nah gitu.
kemudian dari tol Semarang ini teman-teman, kalau pengen ke tengah kota Semarang juga bisa masuk ke keluar tolnya di Gayam Sari teman-teman. Di Gayam Sari kita bisa keluar tol masuk ke kota Semarang, atau sebaliknya masuk dari kota Semarang ke tol lewat tol Gayam Sari. Nah itu. Kemudian di ujung teman-teman, di ujung dari tol ini yang bagian Semarang bawah itu nanti kita exitnya keluarnya itu adalah di daerah Kaligawe, Semarang Timur ya. Nah itu nanti kita bisa langsung ke arah Demak, tapi itu jalur konvensional ya, ke arah Demak, jalur konvensional. Jadi ada beberapa exit di tol Semarang ini, ada berapa ya? 1, 2, 3, 4 ya, ada 4 exit tolnya di sini. Nah ini tol ini cukup membantu karena Semarang ini sebagai kota provinsi juga sudah cukup padat, sehingga arus lalu lintas tengah kota juga seringkali padat, sehingga siapapun yang mau menghindari kepadatan tengah kota Semarang bisa melintas tol ini teman-teman ya. Bisa melintasi tol Semarang. Nah, panjangnya kurang lebih tolnya sekitar 24 km atau hampir 25 km. Ada 2 ruas ya, 2 ruas jalan. Nah kemudian tarif tol di Semarang ini masih tergolong murah teman-teman. Jadi sejak saya di Semarang tahun 2000 ya, tahun 2000 lalu sampai sekarang tahun 2022, hampir 12 tahun, itu tarif tolnya baru 5.500 teman-teman. Sekarang baru 5.500 rupiah tarif tolnya ya, sekali lewat. Jadi bayar sekali doang. Ini dengan panjang sekitar hampir 25 km teman-teman. Ini tergolong murah tolnya. Bahkan dulu tahun 2000 itu saya masih ingat sekitar 2.000 rupiah dulu. Kemudian naik. Ini sekarang posisi tahun 2022 tol Semarang ini tarifnya 5.500, dan itu baru saja naik, kayaknya belum ada setahun kayaknya. Sebelumnya lama sekali harganya 5.000 rupiah. Ya, tolnya cukup mulus, hot mix, kemudian luas karena ini tol lama. Kemudian 2 jalur teman-teman ya. Ini luar biasa. Sekarang sudah menghubungkan dari tol ini, bisa langsung kalau ke arah Solo, langsung keluar exit tol masuk ke ruas ke Solo, langsung sampai tembus Solo tol ini. Nah itu teman-teman. Ini sudah di Semarang bawah, saya tadi dari atas ya, sudah mau nyampe di daerah mana ini, dekatnya Masjid Agung ya. Ini tol ini melintas tidak jauh dari Masjid Agung, sebelah mana ya, sebelah utaranya gitu, Masjid Agung teman-teman. Kalau melintas di sini towernya Masjid Agung Jawa Tengah itu kelihatan gitu. Kiri di daerah Masjid Agung ini sedang ada pembangunan teman-teman, pembangunan rumah susun atau rusun Pemkot Semarang. Ada berapa unit? Kayaknya ada 3 blok rusun di sini yang sedang dibangun. Yang 2 itu rusun lama, ini yang baru 1 blok ini rusun baru ya. Nah ini kita sedang nyampe di gerbang tol Mukti Harjo. Ini adalah gerbang tol yang bagian bawah. Kalau yang atas gerbang tolnya Tembalang, kalau bawahnya ini bagian bawahnya ini gerbang tolnya Mukti Harjo Semarang. Nah ini sudah nyampe bawah. Ini sebentar lagi nanti sudah di exitnya. Kita nyampe di daerah Kaligawe teman-teman. Kaligawe itu kalau ke timur nanti langsung masuk ke arah Kabupaten Demak, Pantura Timur. Nah itu depan kita melewati rusun-rusun ya, rumah susun. Ada beberapa blok rumah susun tuh sebelah kiri. Nah itu rumah susun nih mas. Nah jadi exit tol dari Semarang bagian bawah ini bisa ke arah Kaligawe, Demak, bisa langsung ke arah pelabuhan teman-teman, ke daerah Tanjung Mas. Kemudian bisa juga masuk ke arah tengah kota menuju Kota Lama teman-teman. Tidak jauh dari Kota Lama. Jadi teman-teman luar kota yang mau ke Kota Lama, kalau dari tol langsung aja turun yang ke bawah, nanti nyari yang ke arah Kota Lama, itu udah dekat dengan Kota Lama. Bisa juga masuk ke Pasar Johar teman-teman. Nah itu yang ke kiri itu yang ke Pasar Johar, tapi itu juga bisa tembus ke Kota Lama gitu ya.
sebelum Pasar Johar itu melewati Kota Lama. Nah itu teman-teman, itu ada Pasar Johar, bisa juga ke Poncol, terminal Poncol gitu. Ini tol Semarang ini sepanjang hampir 25 km. Tarifnya cukup murah, 5.500 pada tahun 2022 ini teman-teman. Nah itu depan sudah ujung exit tol, sudah mau habis. Ada menara Masjid Jumatil Kubro, salah satu kakeknya para wali 9 menurut orang-orang sini ya. Tuh. Nah ini sudah exit tol, udah keluar, kita sudah turun. Kalau lurus nanti sana ke Tanjung Mas, Pelabuhan Tanjung Mas, bisa juga ke tengah kota. Nah saya balik ke kanan teman-teman, memutar ke kanan karena saya mau ke arah Demak. Nah ini yang lurus sana itu ke Tanjung Mas, saya di depan situ balik ke arah kanan menuju Kaligawe, Kabupaten Demak teman-teman, Pantura Utara bagian timur. Saya kira gitu dari saya. Terima kasih, semoga video ini bermanfaat untuk siapa saja yang mau melintas di tol Semarang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.